Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari kelompok kami mengenai tokoh pemikiran Islam di Indonesia, kajian tokoh Nurcholish Madjid. Pada makalah ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama mengenai biografi Nurcholish Madjid, yang kedua mengenai pemikiran Nurcholish Madjid. Yang pertama saya akan paparkan mengenai biografi Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid adalah seorang putra yang lahir di Mojoanyer, Jombang, Jawa Timur, tanggal 17 Maret 1939 Masehi, bertepatan dengan 26 Muharram 1358 Hijriah. Dia dilahirkan dari keluarga pesantren. Ayahnya adalah Kiai Haji Abdul Majid, seorang kiai jebolan pesantren Tebu Ireng, Jombang, yang mana didirikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau adalah seorang di antara founding father Nahdlatul Ulama, sementara ibunya adalah adik dari Rais Akbar Nahdlatul Ulama dari ayah seorang aktivis Syarikat Dagang Islam di Kediri yang bernama Hajjah Fatona Mardiah. Nurcholish Madjid lahir sebagai anak sulung dari 4 bersaudara. Panggilan Nurcholish Madjid yang terkenal adalah panggilan Cak Nur. Keseharian beliau adalah apabila pagi beliau belajar di sekolah rakyat, sorenya ia mengaji di Madrasah Al-Watoniyah, pimpinan ayah kandungnya sendiri. Ayahnya kebetulan mempunyai koleksi buku yang terbilang lengkap sehingga Nurcholish Madjid saat kecil daripada bermain lebih baik beliau membaca kitab-kitab yang dimiliki oleh ayahnya. Nurcholish Madjid meninggal pada tanggal 29 Agustus 2005 dalam usia 66 tahun. Ia adalah salah satu dari pemikir Islam terbaik di Indonesia yang telah mengontribusi pemikiran-pemikiran keislaman kontemporer, khususnya dalam apa yang ia sebut pada tahun 1990 sebagai mempersiapkan umat Islam dalam memasuki zaman modern ini. Suatu ketika, yaitu pada sore hari di Madrasah Al-Watoniyah yang dikelola oleh orang tuanya sendiri, dan pada pagi harinya Nurcholish Madjid mengenyam pendidikan di sekolah rakyat atau disebut dengan SR di Mojoanyar, Jombang. Kemudian Nurcholish Madjid melanjutkan ke sekolah menengah pertama atau SMP di kota yang sama. Jadi sejak di tingkat pendidikan dasar, Nurcholish Madjid telah mengenal dua model pendidikan. Pertama, pendidikan dengan pola sekolah rakyat. Yang pertama, pendidikan dengan sekolah formal, dan kedua adalah pendidikan dengan sekolah non formal. Madrasah yang syarat dengan penggunaan kitab-kitab kuning, yaitu sekolah non formal, sebagai bahan rujukannya. Kedua, Nurcholish Madjid juga memperoleh pendidikan umum secara memadai, sekaligus berkenalan dengan metode pengajaran modern pada masa pendidikan dasar inilah. Khususnya di Madrasah Al-Watoniyah, Nurcholish Madjid sudah menampakkan kecerdasannya dengan berkali-kali menerima penghargaan atas prestasinya. Dengan basis pengetahuan agama dan kemampuan untuk menguasai kitab kuning, pada tahun 1995 Nurcholish Madjid akhirnya melanjutkan pendidikan ke Kulliyat Al-Muallim Al-Islamiyah atau disebut dengan KMI di Pondok Pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo di Jawa Timur, dan lulus pada tahun 1960. Menurut kebiasaan yang normal, jenjang pendidikan yang harus dilalui oleh santri adalah selama 7 tahun. Namun karena otaknya yang cemerlang dan cerdas, Nurcholish Madjid berhasil menjadi salah satu santri terbaik dengan meraih juara kelas, sehingga dari satu ia bisa meloncat ke kelas lain dan mampu merangkumkan pendidikannya di Gontor lebih dari 5 tahun. Menurut pengakuan Nurcholish Madjid, di pesantren inilah beliau mendapatkan pengalaman pendidikan keagamaan yang sangat
menentukan dan memberikan warna terhadap perkembangan pemikiran keagamaannya. Saya Memudin, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu bagian B, pemikiran Nurcholish Madjid tentang pluralisme agama. Sebelum kita membahas hakikat pluralisme, maka akan terlebih baik jika kita mengetahui apa pengertian pluralisme tersebut. Pluralisme merupakan suatu sikap yang mengakui sekaligus menghargai dan juga saling menghormati, bahkan mengembangkan serta memperkaya keadaan yang bersifat plural. Paham yang sifatnya beraneka ragam di dalam suatu komunitas masyarakat tentang suatu objek tertentu, namun saling menghormati dalam masyarakat yang plural. Pluralisme dapat dilihat dari dua sisi, yakni tataran praktis dan tataran ideologis. Di sini dalam tataran praktis, pluralisme dapat diterjemahkan sebagai sikap menghargai perbedaan, realitas, dan saling menghormati antara pihak-pihak yang berbeda. Kita sering mendengar istilah toleransi. Selanjutnya, gerakan intelektual yang digagas oleh Nurcholish Madjid pada tahun 1970-an dikenal dengan gerakan pembaharuan pemikiran keagamaan. Bangkitnya gerakan ini dinilai sebagai suatu gerakan yang paling radikal dalam pemikiran religio-politik di Indonesia hingga saat ini. Makna penting dari gerakan ini terletak pada upayanya untuk mereformulasikan postulat doktrin Islam yang paling pokok berkaitan dengan masalah ketuhanan, kemanusiaan, dan dunia, dan bentuk hubungan di antara semua aspek tersebut dalam realitas politik dan kebangsaan. Berdasarkan reformulasi inilah, Nurcholish Madjid dianggap oleh Kamal Hasan sebagai akomodasionis ide-ide pembaharuan. Nurcholish telah merefleksikan suatu elaborasi yang cemerlang tentang konsepsi Islam sejalan dengan upaya modernisasi yang sedang digalakkan oleh bangsa Indonesia saat itu. Selanjutnya yang saya akan bahas mengenai kerangka teoritis Nurcholish Madjid. Kerangka konseptual seluruh pemikiran Nurcholish Madjid dibangun dari sebuah pertanyaan yang fundamental, yaitu bagaimana Islam yang universal bisa ditempatkan dalam kerangka kemodernan dan budaya lokal. Islam adalah universal, dan implikasi dari keuniversalnya adalah bahwa Islam harus dapat dipahami dan dilaksanakan pada setiap ruang dan waktu. Dengan demikian, Islam bisa bahkan harus disesuaikan dengan kemodernan. Jika terjadi konflik antara ajaran Islam dan pencapaian modernitas, maka yang harus dilakukan adalah bukan menolak modernitas tersebut, melainkan menafsirkan kembali ajaran tersebut. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. 2. Pendekatan dalam pengkajian. Dalam merekonstruksi pemikiran-pemikirannya, termasuk teologi inklusifnya, Nurcholish menggunakan pendekatan kritis dan pendekatan humanistik. A. Pendekatan kritis. Berbeda dengan pemikiran klasik, dalam pandangan Nurcholish, absolutisme harus diruntuhkan dan relativisme harus diteguhkan. Pemahaman yang dianggap kebenaran oleh umat Islam, dalam pandangan Nurcholish, kebenaran bukanlah taken for granted, statis dan tidak berubah. Setiap pemahaman terhadap kebenaran adalah proses pencarian yang terus-menerus, karenanya ia tidak tunggal dan tidak final. Pemahaman terhadap kebenaran sangat dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu, karenanya ia tidak mutlak dan sangat memberi ruang untuk dikritisi. Dengan asumsi seperti itu, maka tidak heran jika pemikirannya dipenuhi tafsir baru, kritik, revisi, bahkan dekonstruksi terhadap konsep-konsep Islam yang selama ini sudah terlanjur dianggap kebenaran yang final. Tujuan akhir adalah untuk menemukan makna baru yang lebih segar dan progresif. B. Pendekatan humanistik. Dalam menemukan gagasan-gagasan pemikirannya, Nurcholish senantiasa memakai pendekatan humanistik, artinya upaya pembelaan terhadap harkat kemanusiaan lebih ditekankan daripada klaim-klaim ketuhanan. Agama pada akhir. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu metode dalam pengkajian. Berbeda dengan muslim tradisional di mana bahasa Al-Quran merupakan landasan bagi pengetahuan mutlak tentang dunia, maka bagi Nurcholish, bahasa dan makna pewahyuan pada dasarnya tidak bersifat
harfiah verbal karena kata-kata langsung mengungkapkan makna pewahyuan. Maka dari itu, diperlukan upaya pemahaman yang berbasis pada kata-kata dan mencari apa yang sesungguhnya hendak diungkapkan atau diwahyukan melalui bahasa. Nurcholish berhasil mengelaborasi bahasa-bahasa agama yang bersifat metafisik dan intuitif, menjadi rasional dan objektif dengan menggunakan metode filologi dan historis induktif serta teori-teori sosial modern. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.